Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga insyaallah kita bisa melaksanakan kewajiban kita tampil setiap malam itu sehabis sholat maghrib yang disampaikan oleh kita Bapak Ustaz Muhammad. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Taala. Kemudian Allah mudah-mudahan guru kita selalu diberi kesehatan, kemudahan dan kesabaran di dalam mendidik kita semua, serta saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa bergabung karena kondisi kurang sehat, mudah-mudahan segera disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan keluarga kita semua nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Mengawali pengajian kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, pikiran kita untuk menangkap, untuk memahami, untuk mempelajari apa-apa nanti yang bisa disampaikan dan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita sadari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
wa bisanadil muttasili ilal muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Terutama yang saya hormati Bapak Ketua Muslim At-Ta'awun, Bapak Ahmad Subhan beserta staf dan jajarannya, para asatidzah. Ini juga ada Ustaz Haji Haji Rastum lah, iya orang saya sebut jadi diingetin ya. Masya Allah, Pok Syekh ini kan ya, Syekh deh tadi kan. Karena yang kemarin nggak datang ya. Datang saya. Kemarinnya lagi nggak datang ya. Nah, semua inget ya. Ada juga Bang Epen, Abah ya, Mandor. Waduh, udah yang satu kemana nih? Oh sibuk. Pak D ya, Masya Allah. Baen di dah. Ini siapa? Bang tuh ini, Masya Allah. Iya. Ya baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan halaman 31 yang paling bawah ya. Baris ketiga. Yang tiga yang mana, Mbah? Oh itu oke. Baik, kemarin diisi oleh Pak Sutat Yusuf. Nah ini lagi ke Banten, Pak Sutat Yusuf. Saya isi lah karena saya ada. Saya juga sebenarnya tadi mau izin, cuman karena nggak jadi. Saya mau ke Banyuwangi, cuman orang jadi mau nganterin santri. Jadi ada yang nganterin sendiri naik bis, mah kan lebih irit. Jadi alhamdulillah malam ini bisa ngaji lagi. Kita lanjutkan sekarang. Wa qad qala Allah Ta'ala fi wasfihim annal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa yura'una an-nasa ayarmunahum birriya. Ini yang pembahasan yang sebelumnya, berarti ini tanggung karena kemarin udah masuk waktu Isya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi sifat, memberi kriteria kepada mereka umat manusia yang membuat bencana di muka bumi, yaitu kaitannya sifat-sifatnya orang munafik. Ini annal munafikina, pada sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una itu menipu. Siapa al munafikun? Allah, pada Allah. Padahal wahwa khadi'uhum, wahwa itu namanya wawunya waw haliyah, jumlah yang sesudahnya wahwa khadi'uhum itu namanya jumlah haliyah. Itu ayat ya kan gitu, Al-Quran. Cuman kita bukan orang Arab. Nah Quran pakai bahasa Arab. Kalau nggak dikupas melalui instrumen bahasa Arab, dia mengartikannya nanti ujung-ujungannya ngawur. Maka ilmu nahwu shorof walaupun bukan ilmu agama, namun bagian daripada ilmu agama, karena tanpa ilmu itu Al-Quran orang bisa dipahami. Tuh begitu maksudnya. Wahuwa hale bermula Allah itu khadi'uhum, orang atau zat yang menipu, zat yang mencederai kepada orang-orang munafik. Yura'una hale pada riya, pamer siapa al munafikun an-nasa, pada umat manusia. Ayarmuna tegasnya menuduh siapa munafik, siapa munafikun hum pada an-nas birriyai, dengan sifat riya. Nah, orang munafik itu begitu sifatnya. Mereka mencoba menipu Allah, padahal orang munafik itu sendiri yang sejatinya ditipu oleh Allah. Kenapa ditipu? Mereka ibadah seolah-olah, ini apalagi ini nggak usah dah, ntar yang kesinggung lagi ya. Lah kan dari yang sudah aja lah. Ya kan tahun kemarin, maksudnya tahun 2019 kemarin kan banyak yang bagi-bagi karpet ke masjid, ke musola. Tiba-tiba orang pada akhlaknya bagus, pada ke masjid, ke musola ya. Nah, kelihatannya kan bagus. Begitu orang jadi, karpet yang tadi disumbangin diambil lagi gini enggak. Ternyata jamaahnya pada kagak diantakan gitu kan. Nah, kalau kan kesannya
mereka itu membantu, kan gitu, seolah-olah kan mempolitisir agama, kan kesannya begitu. Sebenarnya dia yang dipolitisir, dia menipu kepada Allah, mengatasnamakan Allah dan lain sebagainya demi tujuan pribadinya supaya dipilih menjadi pemimpin, apapun bentuk pemimpin. Tiba-tiba nggak dipilih. Nah, akhirnya dengan marahnya sumbangan bantuan yang telah diberikan akhirnya diambil kembali. Nah, kredibilitas dia, kepercayaan dia di masyarakat akhirnya tidak ada sama sekali. Nah, dia seolah-olah menipu Allah, menipu agama Allah, menipu mengatasnamakan agama Allah. Sejatinya dia sendiri yang tertipu. Tuh, gitu loh maksudnya. Yura'unan nasa, mereka juga sama. Giliran ada orang baik, orang berbuat baik, dituduh riya. Padahal dia sendiri yang riya. Ya enggak? Ketahuan dia enggak mau ke masjid. Umpamanya, bukan kita menyalahkan nih. Dia sendiri enggak mau, umpamanya. Kalau ada keburukan dan orang lain baik, bukan berarti kebaikan orang lain itu semena-mena dicap. Itu maksudnya yura'unan nasa, disarai ayarmunahum birriya. Orang lain berbuat baik ujungnya dicap riya. Tuh begitu, kadang-kadang wah semacam-macam dah. Wa qala alaihi salatu wassalam aktsiru min dzikrillah hatta yaqulal munafiqun innahum muraun. Nah, ini kita nggak boleh nyerah. Kaitannya kita mengingat agama Allah. Aksiru, kata Nabi, perbanyaklah sopo siro kabeh. Oh, ini makna orang Jawa. Min dzikrillahi, dari ingat kepada Allah. Zikrullah ini macam-macam. Oh, kan gitu. Ada yang mengartikan zikrullah, apalagi sekarang itu kan banyak majelis-majelis zikir. Sebenarnya majelis zikir itu bukan semata-mata zikiran. Nah, kan emang nggak seperti itu pemahamannya. Dalam satu riwayat dinyatakan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila kalian semua berjalan bertemu dengan taman surga, maka ikutlah kalian. Nyenggut kalau bahasa Jawanya irti'a itu. Nyenggut itu maksudnya singgah, ikut gabung. Dikatakan, kila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah. Apa itu taman surga ya Rasul? Qala majalisul zikri, yakni majalisul ilmi. Yang dimaksud taman surga adalah majelis zikir. Apa itu majelis zikir? Majelis ilmu. Nah, kadang-kadang ini orang sering salah persepsi, salah tanggap. Ya, sebenarnya majelis zikir juga kan ada pengajiannya kan. Nah, memang ada zikiran, tapi di samping zikiran juga ada ilmu. Apa yang paling bagus? Ilmu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ilmu matematika nggak penting. Bukan ilmu IPA tidak penting. Ya kan? Bukan ilmu yang lain penting. Masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Nah, ingatlah kalian semua kepada Allah. Perbanyaklah kalian semua dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, atau lakukanlah hal-hal yang kaitannya mengingatkan kita kepada Allah, sampai-sampai orang munafik mengatakan kepada kalian, innahum muraun, mereka adalah orang-orang munafik. Udah bagian baik. Kalau bahasa Betawinya gitu, bisa dipahami nih. Jangan nyerah. Begitu ngadain majelis, begitu dikritik bubar. Loh, ini bikin majelis takut karena apa? Kalau amaliyah motivasinya karena Allah, mau hujan angin puting beliung, ya enggak? Oh, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Tuh, begitu prinsipnya. Jangan kan dikeroyok orang sekampung, 2 kampung sekalipun, kaitan dituduh umpamanya. Lah itulah namanya komitmen.
Komitmen yang sebenarnya, bukan komitmen komisinya dimakan temen. Mandor itu mah. Ngerti ya maksudnya ya? Itu satu resiko. Tuh begitu loh maksudnya. Oke ya. Yang berikutnya wa 'alaika bil iktsari minad du'ai wal istighfari li nafsika wa li walidaika wa qarabatika wa ashabika khususan wa li sairil muslimina umuman. Wa 'alaika, waduh, selamat datang Kiai. Wah, masyaallah. Sembarangan loh. Assalamualaikum. Wa 'alaika, dan wajib atas kamu bil iksari, dengan memperbanyak. Memperbanyak apa? Minat du'ai, dari doa. Doa. Orang mau doa itu menandakan dia dekat sama Allah. Orang mau berdoa itu menandakan dirinya manusia sehebat apapun ada sisi kekurangan. Nah, kalau kita memohon, namanya orang memohon, kan gitu kan? Artinya kan kita nggak merasa besar, tapi tetap kita sandarkan kebesaran itu kepada Allah. Itu maksudnya doa. Jadi dalam satu riwayat juga dinyatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu sendiri merupakan ibadah. Loh, jangan sombong. Oh, gue mau ngapain doa-doa ya enggak? Loh, gue enggak boleh. Harus, karena doa itu sendiri adalah merupakan ibadah. Termasuk wal istighfari, dan memohon ampun. Untuk siapa? Li nafsika, for yourself. Wah, ini bahasanya Pak Sopan ini. Untuk diri sendiri. Mata kita banyak dosa, ya kan? Kalau almarhum Pak Jiweni, doa yang sering dibaca, ya kan? Tebusan dosa itu, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki ya. Wah, itu dimintain. Nggak ada yang ngikutin, nggak ada yang ngapal dia. Ya kan? Untuk diri kita itu utamanya. Wali-wali daika, dan untuk kedua orang tuamu. Wa qarabatika, dan untuk kerabatmu. Awas, kerabat itu asli paten tulen bahasa Arab. Bahasa Arabnya korobah. Iya, korobah menjadi kerabat. Kalau di Jawa ada namanya krebet. Joko Tingkir ya? Iya, Joko Karebet. Lah di Mas Karebet sembarangan. Lah iya. Nah, cuma kan sekarang diplesetin. Lah iya Kak, Joko Tingkir ngapa? Oh, jangan sembarangan. Joko Tingkir itu siapa? No, tanya Pak Jawi. Lah serius. Lu Jaka Tingkir itu siapa? Sembarangan. Lu nggak boleh diplesetin ya Kak. Makanya kan seolah-olah sekarang dilecehkan jadi nyanyian, nggak pekaruhan kan? Ya Kak, Jaka Tingkir lagi makan kecapi. Ya Kak. Aja dipikir mali loro ati lah, kalau bahasa mandor lah kan kacau. Padahal sebenarnya Joko Tingkir itu tokoh yang luar biasa. Doa dan jasa beliau kaitannya kontribusi kepada kemajuan Islam juga luar biasa sebenarnya. Lah, dan awal-awal pengapanya gaul baca sejarah. Ini 17 Agustus sebentar lagi, jas merah. Jangan sekali carikan si aku aing. Udah kan ujung-ujungnya begitu kan. Tuh begitu maksudnya. Korobah, kan? Wa ashabika, dan sahabat-sahabatmu. Khususon ay khususon warisairil muslimina, dan kepada semua kaum muslimin umuman ay amamtu umuman. Maksudnya perbanyaklah kamu mendoakan diri sendiri. Simpel doanya kan udah sering kita baca. Astaghfirullahaladzim li. Ini kan untukku, diri sendiri. Wali daya, dan untuk kedua orang tuaku. Ini saya masih ingat. Wali daya pernah saya bahas panjang lebar waktu masih di Masjid Kecapi. Wali daya itu sebenarnya kalau saya artikan secara bahasa Arab panjang, itu asalnya wali daini li. Ya, lamnya dibuang dikasih ya. Kan gitu. Nah, wali daini karena dimudhofkan ke iya,
nunnya dibuang. Begitu nunnya dibuang ada double ya, wali-walidayya, ya kan? Akhirnya disatukan wali-walidayya. Itu proses ilmu iklal, namanya ilmu sorof. Susah. Itu belajar begitu belum tentu kelar 5 tahun. Loh, sembarangan. Nung barusan kan cuma gampang kan, semenit kelar tadi. Loh ya enggak? Wali-walidayya asalnya wali-walidaini li. Kan gitu, lamnya dibuang kan tinggal yaknya. Nah, terus wali-walidaini mau dimudhofkan kepada ya kan nunnya dibuang. Karena ada kaidah isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim yang mau dimudhofkan ke ya, ke lafaz yang lain harus dibuang. Begitu dibuang kan ada double ya. Ya-nya digabung menjadi satu. Lu gampang kan? 1 minute. Lu gak lama-lama 5 tahun. Cuman ngaji begitu susah. Nah, astaghfirullahalazim li wali-walidayya. Nah, orang-orang tua dulu kan sekarang ini hampir nggak ada. Wali ashabil hukukil wajibati alayya. Dan orang-orang yang mempunyai hak atasku. Takut saya punya salah, ya enggak? Orangnya udah lupa, tapi saya belum minta maaf. Nah, kita doakan orang-orang yang terlibat hak dengan kita, dengan berurusan dengan kita, doain. Karena ini adalah bentuk daripada kita berterima kasih kepada semua orang yang berjasa kepada kita. Jangan ngomong yang penting masa deket sama Allah. Iya, lu deket sama Allah. Emang lu deket sama Allah kenalnya lu melalui malaikat Jibril langsung. Emang lihat edan apa ente? Loh, lihat enggak? Kan tetap aja sebelum la ilaha illallah, setelah la ilaha illallah kan Muhammadur Rasulullah. Jadi kita kenal Allah itu ya melalui Nabi Muhammad. Masalahnya sebelum ente kenal Nabi Muhammad, emang kita kenal sahabat? Enggak. Kenal sama tabi'in. Tabi'ut tabi'in kenalnya tabokin doang. Loh iya apa enggak? Maka kita kenal sama ulama. Mungkin Pak Haji Awing atau siapa yang orang sini asli, Bang Endi dulu pernah belajar sama almarhum Pak Haji Sajim, Ustadz Ajum. Loh ya enggak? Kita kenal alif, kita kenal ba, kan dari guru kita masing-masing. Abah mungkin waktu di Ciamis dulu ajengan siapa, begitu juga Pak Haji Rastum, Pak D. Nah inilah mata rantai kenapa termasuk korobah dan ashab itu disebut. Karena hakikatnya man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, sejatinya dia pun tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Kita kenal Allah, barokah syafaat baginda Nabi. Baginda Nabi ditularkan kepada sahabat, sahabat ditularkan kepada tabi'in, tabi'in dikeluarkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in diturunkan kepada tabi'ut tabi'it tabi'in, dan seterusnya sampai kepada guru-guru kita, dari guru-guru kita jatuh kepada kita. Ini mata rantai proses panjang yang tidak bisa dipenggal. Nah itulah maksudnya kita pun harus mendoakan itu. Loh gitu loh. Termasuk kepada seluruh kaum Nah, kalau kepada seluruh kaum muslimin, berarti kaum muslimin itu saudara apa bukan? Lah kenapa masih pada ribut? Sepakatnya cuma satu, 17 Agustus jatuh pada tanggal 17 hari kemerdekaan RI jatuh pada 17 Agustus. Ya udah itu doang sepakatnya. Baru tadi gua upload. Loh iya kan ya? Kemarin ribut, aduh angel. Fa inna apa itu terusnya? Fa inna du'a al muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabun. Maka sesungguhnya doanya orang muslim kepada saudaranya bi dhahril ghaib, dengan nampaknya perkara yang gaib, dalam arti kaum muslimin ini nggak tahu yang kita doakan, ya kan?
umpamanya saya atau Pak Sopan dah doain kepada saya tanpa saya tahu. Ngerti maksudnya? Ini zahir tapi gaib. Maksudnya zahir gaib gimana? Zahir tapi orang yang didoakan itu nggak nampak. Mustajab pun itu diijabah. Tuh gitu loh maksudnya. Jangan pelit doain. Maka kalau saya sendiri bersama anak-anak santri tanpa diminta doain, itu udah kami doakan. Ini kalau saya tanya sama ini adminnya, ini santri, ini orang Betawi juga, cuma namanya kayak orang Jawa. Orang Betawi namanya Seno. Ya. Lah Seno itu kan nama lain daripada Bima. Udah sembarangan. Nah, setiap ba'da asar santri-santri Al-Aziz semuanya itu diantaranya baca Al-Waqiah 7 kali balik. Ya, setiap 1 kali balik doa Allahumma rzuq Al-Aziz wal jamaah lah. Maksudnya jamaah itu maksudnya orang yang terlibat membantu kan gitu. Karena apa? Karena apalah artinya kami, apalah artinya saya juga tanpa bantuan dari semua. Maka kontribusi baiknya juga kami pun berkewajiban untuk mendoakan. Ini banyak semuanya ngasih lah. Bang Mul ngasih, Bang Tuin kan dulu teman saya nyalo. Sekarang aja beliau udah pensiun. Lah kalau saya masih jalan Bang Tuin, nyalo jalan terus. Pak Haji Rastum, Pak Haji Awing, apalagi ya Pak D, ya. Oh Bang Endi, Uda, Mandor, Babe, Bang Epen, sama Bang Epen gue dulu sama temennya lo, sekarang beliau sekarang udah sibuk ya. Pak Soban apalagi termasuk almarhum Pak Haji, juga ini semuanya. Itu semua kami rangkum. Bahkan kalau saya cerita sedikit ini, apa namanya? Nanti ada 4. Udah pernah saya ceritakan salah puasa kemarin saya bahas itu. Ada 4 golongan yang rombongan masuk surga itu berebut. Pertama Haji Mabrur, yang kedua dermawan, ketiga orang yang mati syahid, yang keempat ulama. Kan begitu. Ingat gak ente? Ini kalau ngaji bolos mulu sih. Iya enggak? Nah, masing-masing ditanya oleh malaikat. Weh, orang yang mati syahid, kenapa kamu pengen masuk surga? Oh kan gitu. Kapan katanya mati syahid jaminannya surga. Kamu tahu itu dari mana? Dari ulama. Ente nggak malu sama ulama? Oke lah kalau begitu. Mundur dia. Weh, Pak Kaji Mabrur, kan pada pulang kaji. Kenapa ente Pak Kaji Mabrur pengen masuk surga duluan? Ya kan al-hajjul mabrur la yasalul jaza ilal jannah. Haji mabrur surga. Tahu dari mana? Ulama. Ente gak malu sama Pak ulama? Oke lah kalau begitu. Mundur. Yang ketiga dermawan. Wih dermawan. Kenapa? Jangan orang udah namanya dermawan pelit. Yo, woi Pak Dermawan, orang yang pada infak, sedekah dan lain sebagainya. Ngapain deh mau surga duluan? Itu firman Allah, masalul ladzina yunfikuna dan seterusnya ada ayat-ayat sedekah banyak. Maka saya masuk surga duluan. Tahu dari mana? Dari ulama. Akhirnya ulama disuruh duluan. Tapi apa kata ulama? Enggak. Saya itu bisa menjalankan, mengamalkan ilmu agama berupa amar ma'ruf nahi mungkar, nambung anak-anak yatim, nambung orang-orang yang tidak mampu, bisa mereka akhirnya jadi sukses jadi para ulama. Itu barokah para dermawan. Maka kami persilahkan para dermawan masuk surga duluan. Tuh, ulama ngalah sama orang kaya. Tapi orang kaya yang dermawan mau yang pelit. Tuh begitu lah, itu pentingnya. Maka penting untuk kita berterima kasih siapapun, ya kan. Maka kadang-kadang kan istilahnya begini, utang harta bisa dibalas, utang budi dibawa mati. Loh gimana balasnya?
Maka di antara cara membalas kepada orang-orang yang berbudi kepada kita, ya kan, itu dengan cara mendoakan lah. Itu jangan nggak tahu diri. Ribet kalau udah nggak tahu diri mah. Diri sendiri aja nggak kenal. Maka ada istilah sekarang itu kan lagi selawat terkenal itu. Man ana ya. Lah emang itu apa? Siapa gua? Kan kalau bahasa Betawinya begitu. Man ana laulakum. Siapa saya? Kalau tidak ada jenengan semua itu para guru. Loh, itu kalau dibaca diterisapin nangis. Apalagi kalau kaitannya guru mursyid. Siapa yang mengenalkan kita kepada Allah? Itu ma'rifatullah. Nah itulah sebenarnya guru sejati. Bukan berarti guru yang lain nggak penting juga. Karena semuanya tergantung kebutuhan. Naik haji umpamanya. Lah kalau kelasnya kayak saya, kelasnya kayak Seno, kayak Syekh, mulnya nggak mau belajar haji ngapain? Ngapain? Udah berangkat hajinya kapan? Ngerti maksudnya? Nggak efektif. Terus bagaimana? Ya belajarlah ilmu, yang ilmu itu sifatnya fa'ali, yang kontekstual, yang dikerjakan sekarang. Lah kalau memang udah mau berangkat haji, baru belajar bab haji itu begitu. Artinya kan dikerjakan. Nah itu kan konsepnya di situ, gitu loh. Bab puasa ya ntar bulan puasa masih jauh, ntar diinget-inget lagi terus lagi. Nah kecuali bab mati, karena kita nggak tahu kapan matinya, loh ya kan? Lah itu loh, masya Allah, coba itu. Waqala alaihi salatu wassalam, da'awatun laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Da'awatun bermula ada beberapa doa. Laisa bainaha yang tidak ada antara doa tadi wa bainallahi dan antara Allah hijabun hijab, yaitu dakwatul madlum. Doanya dakwah di sini maknanya doa. Doanya orang yang dianiaya. Yang kedua wa dakwatul muslimi li akhihi bi dhahril ghaib. Doanya sesama muslim kepada saudaranya dengan nampaknya perkara yang gaib. Tadi sudah dijelaskan. Maksudnya dhahril ghaib yang dimaksud kita mendoakan nyata orangnya nggak ada di tempat, dia nggak tahu dah pokoknya. Nah, ini perlu digarisbawahi dalam arti gini, maaf, jangan pernah berbuat zalim ke siapapun, karena perbuatan zalim itu sangat membahayakan apabila orang yang dizalimi mendoakan. Itu jarak antara doa orang yang menzalimi dengan Allah itu tidak ada penghalang. Itu maksudnya. Walaupun orang yang kita iniin, maaf, beda agama. Lo awas, jangan sok-sokan. Kadang maaf loh, saya pernah dengar dengan masa dengar mata, dengan telinga saya sendiri. Oknum, saya sebutnya oknum lah. Oknum ustadz dia masalahnya. Ya kan ustadz kalau manusia, utang sama encek, ya kan? Ngapain sama encek pakai dibayar? Blah 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 blah. Dalam hati saya mah kalau saya mah berontak. Kan gitu. Saya itu punya utang sama 57 itu sampai 50 juta waktu bangun Al-Aziz. Tapi 57 masih percaya aja sama saya. Bahkan kalau nagih saya omelin. Cuma konsisten saya bayar punya utang mah, nggak mau. Nah, yang dikhawatirkan doanya orang yang dianiaya ini nggak ada. Kalau soal urusan dia beda agama itu urusan dia kepada Allah. Tapi dia juga mempunyai hak untuk didengar oleh Allah. Oleh Allah, jangan sembarangan loh. Kadang-kadang ada juga fatwa-fatwa yang biarin aja ngambil motor, ngambil aja udah. Apalagi dulu kan DP GoPay dapat ya. Biarin yang punya bukan ini. Gak apa-apa dolim sama ini. Hati-hati jangan sembarangan. Dolim itu.
Nah ini harus diwaspadai betul. Nah gitu diantaranya. Nah doa yang mustajab yang kedua adalah dzahiril ghaib tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza da'al muslimu li akhi bi dzahril ghaib. Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya muslim dengan doa yang jenis tadi dzahril ghaib, qalal maliku qalal malaku. Awas tuh kalau dibaca tulisannya persis. Kalau dibaca al malaku malaikat, kalau dibaca al maliku raja, kalau dibaca al mulku kerajaan. Nah, lah iya kan tulisannya persis, cuman vokal itu menentukan. Maka malaikat satu malaikat, makanya ribet kalau bahasa Indonesia. Malakun itu tunggal mufrad, jamaknya malaikah, malaikat kan. Tapi malaikat itu udah menjadi bahasa kita sehari-hari. Padahal malakun satu malaikat itu ya malakun itu. Tapi bentuknya ucapan lagi menjadi jamak karena dari awal kita dikenalkan malaikat. Padahal malaikat itu jamak tuh. Nyambung kan nih? Lah iya. Sama aja kalau ono mandor ngomong pitik ayam malas. Udah pitik ayam malah angel. Kan begitu kan? Nah ini sama aja seperti itu. Ada satu malaikat yang mendoakan amin walaka bimithlihi, dan bagi kamu seumpama doa tersebut kita doain baik. Wah saya mau doain terus sama Pak Haji Abing mah. Udah Pak Haji sukses, Pak Haji tahu kayak kagak kayak. Lah asal Pak Haji Abing sukses saya kebagian. Lah kan begitu aja. Ya semuanya lah Pak Sopan sama lah, Pak Haji Rastum semuanya. Lah mendoakan orang lain baik itu kita diamini oleh malaikat, dan doanya malaikat bagimu sama dengan apa yang kau doakan kepada sesama. Loh, kalau beragama seperti ini itu terjadi nggak gontok-gontokan? Nggak ada lah. Kenapa ada pemeluk agama yang pada gontok-gontokan? Nah itu berarti something wrong. Loh, ada yang kurang beres dalam beragama tadi. Loh, nyambung? Lah iya, jangan-jangan sembung bawa bayonet. Lah ya Kak, udah kagak nyambung? Nah begitu dah. Oke. Waqala Maimun bin Mahran rahimahullahu ta'ala, berkatalah Syekh Maimun bin Mahran. Ini Syekh beneran. Kalau Syekh tadi kan Syekh deh gitu kan. Lah iya kan. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat fi kulli yaumin 27 marrah kana minal ladzina yustajabu du'auhum wa bihim yurzakun wa yumtarun wa hadza wasful awliya. Maimun bin Mahran, Syekh Maimun bin Mahran berkata, barang siapa yang mendoakan kepada kedua tadi kelewat ya. Saya yang baca bawahnya kan. Barang siapa man istaghfara liwalidayhi ba'da kulli maktubatin. Siapa yang mendoakan kepada kedua orang tuanya setiap sholat maktubah. Sholat maktubah yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Faqad qama bisyukri lahuma alladzi amarallahu bih. Maka orang tadi berarti betul-betul telah melaksanakan syukur kepada kedua orang tuanya yang telah diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya fi qaulihi anishkurli waliwa lidaika. Kan Allah berfirman, syukurlah kamu, syukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kata Allah, syukur kepadaku. Tapi jangan kamu tinggalkan syukur kepada kedua orang tua. Tanpa kedua orang tua kita tidak ada. Memang lahir dari batu. Ya. Jadi orang yang habis sholat 5 waktu mau mendoakan kepada kedua orang tuanya, berarti dia telah melakukan firman Allah
perintah Allah aniskurli waliwa lidaika. Udah gak apa-apa, tak dihabisin sampai titik. Kemudian Mahrun berkata lagi, itu kan tadi kepada kedua orang tua. Barang siapa yang mendoakan kepada mukminin mukminat sehari sab'an wa isrina marrah, 27 kali, maka ia termasuk orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka diberi rizki dan sebab mereka Allah turunkan hujan. Ini termasuk ciri-ciri, sifat-sifat karakter, kriteria para wali itu maksudnya. Ini jangan pelit. Lah kalau sehari sholat 5 waktu, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayai minhum wal amwat. Kalau 3 kali 5 berapa? 15. Berarti kurang berapa? Kurang 12. Nah, kan tadi 27. Nah, bagaimana caranya menempatkannya supaya kita termasuk orang-orang yang ikhlas kaitannya mendoakan kepada sesama orang yang beriman. Loh, ini ciri-cirinya orang jadi wali di situ. Mendoakan orang lain baik. Bukan melaknat, bukan nyumpahin. Ya enggak? Kalau nyumpahin, saya doakan si A rezekinya seret umpamanya. Anak keturunannya, wah, enggak benar kalau itu. Siapapun dia, jadi pahami ya, siapapun dia, maka dia tidak mencerminkan akhlak Nabi. Oke ya, udah Isa. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.